Halo guys, selamat datang di vlog Cakson. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas isi menu di dalam DJI Avata ini ya. Tentunya kita lihatnya harus pakai Google. Kita nggak bisa pakai HP atau pakai layar lain ya. Memang kontrolnya sih dari Google-nya. Kalau kita mau mirroring ke sini tuh bisa, mirroring ke HP tuh bisa pakai USB OTG. Nanti kita buka DJI Fly aplikasinya atau kita langsung mirroring ke TV bisa. Tapi ini untuk mengatur menunya tetap harus dari Google-nya cuy ya. Oke, langsung aja kita mulai biar gak terlalu panjang karena menunya lumayan banyak sih. Makanya saya pisah judul ini tersendiri, enggak satu sama ketika unboxing ininya. Oke, kita langsung hidupin ya. Pakai aja Google-nya. Jangan lupa masukin memory card-nya karena untuk merekam screen recorder di Google-nya ini cuy. Oke, kita hidupin Avatanya dulu. Remote-nya juga kita hidupin. Dan Google-nya juga kita hidupin cuy. Oke. Nah, selebihnya kita akan ngobrol di sini. Bentar, dia masih loading, bentar. Saya screen record dulu ya. Bentar. Nah, di sini ada tulisan baterai installation error, berarti baterai saya ini kurang nancap. Saya harus nge-restart dulu teman-teman ya, dan akan neken lagi ya. Oke, bentar. Oke guys, kita akan mulai ya. Ini kita baru record, screen recording. Nah, oke. Jadi untuk kontrolnya ada di sini ya. Kita kalau swipe atas ke bawah, ini akan muncul menu ini. Seperti ini ada record, kemudian kita geser ke kanan ada enhance display, ini kayak pengaturan untuk kebutuhan melihatnya ya. Di sini ada head tracking. Head tracking ini untuk fitur ketika kita pakai head tracking ini, ketika kita noleh kanan kiri, maka drone-nya ketika terbang dia akan ngikut ke kanan dan ke kiri. Nah, ini ada kayak volume dan lain-lain. Kita oke, selesai, cukup ya. Sekarang kita masuk ke swipe bawah ke atas, swipe up. Nah, di sini ada shortcut untuk pengaturan menu kamera dan lain-lain ya, shutter, ISO, white balance dan lain-lain. Oke, cukup. Nah, di sini ada keterangan cuy ya. Ada N, ini berarti mana ya? Saya jelasinnya sini ya berarti. Saya meraba-raba cuy. N ini adalah normal mode. Jadi kalau kita ganti ke sport mode, dia akan ke sport mode. Jadi ganti S. Kemudian ini ada keterangan 0 km, ini jarak dari home point ke mana kita terbang, ini jaraknya ya. Ada H ini jarak dari home point ke kita. Kemudian di sini ada distance sama sorry Kak, fokus. Nah, di sini ada height ini ketinggian unit drone ya, dan di sini ada distance ini ada jarak dari home point atau dari titik kita berdiri sejauh mana kita terbang, dan di sini ada kecepatannya ya, kilometer per jamnya teman-teman. Terus kita geser ke sini. Mana nih? Di sini ada indikator baterai drone-nya ya, 76%. Kemudian di sini ada detik kita terbang, estimasi baterainya ya. Dan di sini ada sinyal RC, dan RC remote radio kontrolnya, dan di bawahnya ada HD. HD ini untuk sinyal transmisi videonya, dan ini ada bitrate, aduh jariku nggak tepat, mana aku meraba-raba. Ada bitrate 50 Mbps, berarti ini jarak kita adalah sangat dekat dengan drone-nya, jadi kualitasnya bagus sekali. Bitrate-nya 50 Mbps alias Full HD ini cuy. Semakin jauh maka bitrate-nya akan berkurang dan sinyal bar HD-nya akan sedikit turun, sampai akhirnya lost contact ketika ya overheat karena kepanasan drone-nya. Nanti kita lanjutin lagi ya. Nah, jadi ketika dia nggak dipakai, sebaiknya kita matikan. Tapi karena ini saya ada keperluan untuk menjelaskan menu-menunya, jadi saya harus hidupkan drone-nya. Kenapa tadi langsung ada notify prosesor overheat ya? Karena memang ini VTX-nya drone FPV itu sangat panas banget. Ini berapa watt atau miliwatt ya, saya kurang tahu juga di spek FPV-nya ini. Jadi sebisa mungkin harus pakai kipas sih. Nah, untuk ngakalinnya yaudah saya akan coba untuk arming aja ya. Klik 2 kali sini. Nah, dia akan paling nggak mengipas-ngipas dirinya sendiri cuy ya. Ya, penjelasanku nanti akan ada agak sedikit rame sama suaranya ini ya. Oke, kita lanjut lagi.
Tadi kita nyampe di mana ya? Nyampe di MBPS. Ini adalah sinyal satelit. GPS-nya kita sudah dapat sinyal GPS. Wow, keren. Ini indoor di dalam rumah loh. Ini sudah dapat sinyal GPS loh. Dan ini adalah baterai Google-nya. Sorry guys, karena masalah apa namanya? Sedikit overheat ini ya. Saya harus cepat-cepat menjelaskannya biar tidak terlalu panas ya men ya. Oke. Sekarang kita geser dari kiri menuju ke kanan ya. Nah, di sini ada statusnya ini adalah ya, kalau misalkan ada error jangan error, kalau ada kompas error dia akan kompas error, statusnya gitulah. Kembali kita ke album, ini albumnya lagi gak connect ya. Tapi kalau lagi connect ini ada kok. Oh iya, memory cardnya lagi kosong cuy, barusan di format tadi. Sorry. Jadi kita belum bisa melihat albumnya karena memang belum ada isinya. Memory cardnya sudah saya cut dari format ya. Kita lanjut ke bawah, di sini ada transmission. Nah, di sini ada transmisi sebagai pilot atau sebagai audience. Kita standarnya cek sebagai pilot ya. Fokus modenya auto dan channel modenya auto, udah gini aja. Biar enak, nggak usah ngatur-ngatur frekuensi dan lain-lain. Back setting di sini banyak banget nih. Mulai dari yang atas ada fitur ada menu safety. Safety ini kita bisa set max flag altitude. Kita kalau mengacu pada peraturan di Indonesia itu 120 meter maksimal ketinggian, dan sini kita bisa set sampai maksimal 500 meter kalau menurut di bawaan DJI-nya. 500 meter tinggi banget, FPV itu sama seperti kayak burung dah. Saya 120 meter, kemudian sini max flight distance-nya atau jarak maksimal penerbangan kita jangan di limit ya, no limit ya. Jadi biar nggak terbatas sama berapa kilometer. Sampai 8 kilo masih bisa nih. Udah kita set no limit aja. Nah, di sini ada RTH altitude-nya. Ini wajib disetting teman-teman ya, karena ini drone sudah canggih banget. Jangan sampai kita salah RTH-nya. Kalau nanti kita salah RTH-nya ketika sinyal putus ya udah masalah. Ini kita set ketinggian sesuai dengan lingkungan. Kemarin saya main di alun-alun ya, saya set 60 meter aja udah cukup, nggak sampai 100 meter atau lain-lain. Paling maksimalnya 100 meter ternyata ya. Jadi kalian jangan sampai main di antara gedung-gedung yang sangat tinggi sekali, di atas 100 meter, jangan ya. Di sini ada update home point. Ya kalau kita terbangnya ini naik perahu atau ngejar pakai motor nih harus aktif ini, tapi ya ampun susah banget ya. Kita kontrol pakai gini, kita harus ngarahin apa namanya, ngontrol Google-nya ya. Jadi memang gak bisa kita sambil naik perahu ngikutin ini, susah banget. Jadi benar-benar harus kita full control skill manual ya. Makanya kenapa pilot FPV rata-rata ya memang mereka berskill. Susah, jangan ngandalin fitur update home point ya, kecuali kita hanya pindah lokasi geser bentar, ini kita masih bisa pakai fitur ini. Ini karena drone-nya sudah arming ya, baling-balingnya muter, kita nggak bisa kompas kalibrasi, aircraft IMU kalibrasi. Jadi intinya oh ya, saya mau stop dulu bentar. Nah, kita stop dulu. Nah, ini unlock semua ya. Jadi sekali-kali perlulah di kompas kalibrasi ketika dia dekat sama medan magnet. Aircraft IMU calibration perlulah sekali-kali biar dia tetap tetap presisi. Google kompas kalibrasi ya sekali-kali kita perlu, tapi ini nggak perlu ya karena masih baru unitnya. Kamera before loss dia akan dia nggak ada menu terbuka. Nah, ini ada menu ISC beeping ya. Jadi ISC beeping ini ketika drone-nya kita hilang atau jatuh kemana, kita bingung mau nyarinya, ini kita aktifkan aja. Nah, dia akan berbunyi. Berbunyi lagi lah. Nah, dia dalam time periodic tertentu dia akan bunyi. Ketika kita nyari mana ya kok nggak ketemu drone-nya, kita manfaatkan fitur ISC beeping ini. Ini udah biasa sama teman anak-anak FPV ya. Waduh, overheat lagi. Panas cuy, masih dihidupin ini soalnya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Tadi overheat kameranya, saya matikan dulu drone-nya. Jadi tadi kita sampai di ISC beeping ya. Nah, ini fungsi ini untuk membuat drone-nya berbunyi. ISC-nya akan berbunyi krek sangat nyaring. Jadi ketika drone-nya jatuh, dia akan membunyikan suara ini. Jadi memudahkan kita untuk mencarinya. Dan ini sudah terbiasa dipakai oleh para pemain drone FPV ya. Oke, udah kita matikan aja karena kita mau mau arming dulu tuh ya. Biar prosesornya agak kepanasan. Oke, lanjut di bawah ini adalah ada advanced safety setting. Nah, di sini ada fitur untuk RTH teman ya. Aircraft signal loss action, maka dia akan RTH landing atau hover ya seperti bawaan DJI pada biasanya. Di sini saya tidak akan menjelaskan dengan detail
bagaimana kapan itu untuk hover, kapan itu untuk landing ya. Jadi ya untuk hover ya ketika dia sinyal putus dia akan diam di tempat. Ini biasanya dipakai ketika terbang indoor, dan untuk landing jarang dipakai. Dan untuk return home itu ketika di lapangan kita bermain jarak jauh dan ketika putus sinyal ya dia akan pulang ke lokasi yang sudah terekam GPS-nya. Di sini ada AirSense, ini adalah fitur keamanan, fitur sensornya ya, keamanan. Jadi diaktifin aja, tapi dengan resiko baterai akan sedikit boros. Emergency propeller stop, di sini saya akan menjelaskan perlu gak perlunya. Sebenarnya perlu dan wajib sih, cuman karena kita menggunakan remote ini ya, motion control. Ini kita nggak sebebas seperti menggunakan joystick. Nah, kalau drone FPV itu wajib ada fitur emergency propeller stop, yaitu untuk apa? Agar ketika drone-nya itu crash atau bagaimana, itu baling-balingnya langsung stop. Nah, ada banyak sekali kejadian kalau ini tidak stop baling-balingnya, maka akan lebih crash lagi teman ya. Nah, untuk mengaktifkannya ini kita harus confirm dulu, yaitu dengan double press lock button. Lock button ini yang bergerigi nih teman ya, yang ini nih yang untuk tombol brake ya. Mana saya tampilin sini deh. Ini yang tombol brake teman-teman ya. Sorry, ini cuy, sorry, merah. Aduh, aku bingung arahnya. Nah, ini ya tombol merah cuy ya. Nah, tombol merah ini kita akan double lock. Kalau kita aktifin dia akan langsung cut off, motornya mati di atas. Ini sangat agak riskan sekali kalau kita pakai motion control ini. Kenapa? Kita kan nggak bisa melihat cuy. Nah, kalau kita pakai yang joystick untuk FPV itu kan banyak sekali tombolnya, ada bla 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 bla, banyak sekali tombolnya, kita bisa ngaktifin salah satunya. Takutnya ini karena kan tombol lock ini kan berbagai macam fungsi, mulai dari arming, landing, take off, itu pakai sini semua. Takutnya ketika kita terbang kita salah mencet dan akan jatuh ya. Apalagi kalau kita mau landing, ini kan landingnya kan kita tekan agak lama, sekitar 3-5 detik, titit, baru dia akan landing. Takutnya kita gak sengaja mencet 2 kali, tetap dia baling-balingnya akan mati cuy. Itu bahayanya ya. Nah, jadi saran saya ini gak usah diaktifin, tapi kalian mainnya harus aman ya. Kalau crash ya resiko sih memang sih. Tapi kalau kalian sudah yakin, saya gak akan salah mencet tombol ini. Nggak akan error ya kitanya ya. Kitanya yang nggak akan error, ya udah aktifin aja, itu akan lebih safety ya. Ketika drone-nya mulai geblak, takutnya sensornya nggak membaca, dia nggak mati, baling-baling propellernya, takut mencederai orang dan lain-lain, atau tambah makin crash drone-nya. Lebih baik dihidupin, tapi dengan catatan kalian harus benar-benar jangan human error ya. Jangan sekali-kali mencet ini 2 kali ketika drone-nya lagi terbang, pasti akan jatuh, motornya akan stop. Oke, itu penjelasannya. Kemudian kita balik lagi ke menu berikutnya, yaitu menu ini udah habis ya, advanced safety setting ya. Ini ada menu kontrol. Nah, remote kontrolnya ini kita nggak bisa masuk, nggak bisa setting karena dia lagi arming ya, posisi drone-nya ya. Di sini ada motion controller, ada settingannya. Nah, ini kayak tutorial aja sih, ada RC calibration, nggak usah lah. Ada gimbal pitch speed, nah ini normal aja. Kalau slow takutnya terlalu slow, gak real time. Gimbal ketika kita lagi meliuk-meliuk udah normal aja. Kalau fast nanti terlalu cepat. Biasanya ini untuk fast, ini untuk yang sport mode biasanya. Udah yang kita normal aja. Gimbal kalibrasi nggak aktif karena drone-nya lagi arming, lagi muter baling-balingnya. Ini perlu sekali-kali kita gimbal kalibrasi kalau gimbalnya udah mulai gak genah ya. Tapi kondisi motornya harus mati, lagi disarming. Unit ini kita ganti, bawaannya sih meter per second, jadi saya ganti ke kilometer per jam. Kalau ini Imperial nih biasanya ikut satuan ikut Amerika sama Eropa ya, kurang lebih ya, rata-rata ya. Tergantung kalian, kalau kalian sukanya kilometer per jam ya ubah kilometer per jam. Ini invert horizontal swipe ini kalau kita aktifin, maka ini gestur di sini ya. Untuk ngontrol ininya, kalau kita ke kiri dia akan ke kanan, jadi kayak berlawanan arah, invert atau melawan arahnya ya, inverting. Nah, turtle mode ini mati gak aktif karena drone-nya lagi arming. Coba kita matikan disarming, matikan baling-balingnya. Nah, hati-hati. Kalau kalian mencet mode turtle ini, maka nanti drone-nya akan membalikkan diri. Ketika dia kan posisi drone-nya itu kan dia lagi, katakan habis jatuh ya. Bukan kayak crash lah, jatuh, dia lagi nyungsep gini. Nah, kalau kita pencet turtle mode, dia akan membalikkan diri. Itu pastikan ya benar-benar lokasinya aman sih. Tapi kalau benar-benar darurat, ini diperlukan banget. Ketika jarak jauh, kita nggak tahu di mana drone-nya, dia lagi nyungsep, kita bisa turtle mode kan ya.
Ini saya jangan hidupin sini karena drone-nya lagi di meja, ada mikroskop, takut dia kemana-mana drone-nya ya. Tak arming dulu, khawatir takut dia kepencet aku. Oke, tutor mode yaitu untuk membalikkan diri otomatis. Kemudian ada Google tutorial, gak usah diaktifin, gak usah dilihat karena yang ya caranya udah saya kasih tahu di sini teman-teman. Kembali kita ada menu kamera. Nah di sini untuk nyetel aspek rasionya ada di sini semua. Oh ya guys, ternyata ini kenapa aku nggak bisa nyeting masuk ke kamera? Karena saya lagi screen recording ya, saya baru tahu. Ketika di stop ini baru bisa nunjukin kameranya, menu-menunya. Jadi ini video quality-nya bisa sampai 4K 60 frame per second, keren. Aspek rasionya 16:9. Nah, Ace ini bisa kita aktifin rock steady atau horizon lock steady ya, horizon lock. Jadi mau kita miring apapun, jadi dia akan tetap gini ya, by Ace ya, bukan by gimbal ya, bukan gimbal mekanik. Jadi seperti aerial biasa, seperti kalian nerbangin Phantom atau Mavic. Ini ISO limit kita bisa ganti, nanti kalian cari-cari sendiri aja kalau kalian punya. Karena ini saya nggak bisa menunjukkan isi dalam ini ya ketika lagi screen recorder, jadi nggak bisa aktif menunya cuy. Center point bisa aktifin atau enggak. Nah ini storage bisa kita ganti ke memory card atau ke internal. Nah kalau standar bawahnya ini masuk ke internal. Jadi harus disetting dulu masuk sini teman ya, kalau kalian baru beli. Jadi saya kemarin sempat bingung loh, saya udah masukin memory card kok nggak kedetek, ternyata harus diatur dulu dari sini. Dan harus diformat juga memory cardnya. Ini ada advanced camera setting. Ini record width. Nah ini ada record width teman ya. Di record width ini kita kalau pilih both, jadi ini akan di Google akan merekam juga, tentunya dengan ada OSD, on screen display ya. Kemudian yang di drone-nya juga dia akan terekam juga yang tanpa ada tampilan-tampilan OSD-nya. Oke, ini kamera view recording, oke. Auto record on take off gak usah, dia akan otomatis record ketika take off. Color normal aja. Anti flicker, auto, video subtitle gak usah biar gak terlalu kotor, biar gak terlalu ribet ya. Ini kita kembali, setelah di bawah kamera ada display. Nah display ini brightness-nya bisa kita sesuaikan sendiri, 4 aja udah cukup ya. 1 ini gelap banget, wah ini kalau malam enaknya nih. Kalau 6 ini wah terang banget, 4 aja deh, atau 3 udah cukup ya, tergantung kalian. Ini display scaling 1:100 aja ya, persis ya. Kalau main skala khawatirnya nanti kalian bingung menyesuaikan, ini aku lagi dekat sama pohon itu atau lagi jauh ya. Ini yang paling pas nih 1:100 skalanya. Home point yes. Nah home point nanti ketika kalian terbang itu ada kayak tombol ada tulisan H. Nah ini katakan aku terbang sini ya, nanti drone-nya tuh terbang kemana nanti H itu ya menunjukkan ada di sini cuy. Jadi untuk membantu kalian kalau lagi pusing mau pulang mana karena gak ada map ya, kalian langsung menuju aja ke H-nya, yaitu ke home point-nya. Ya, ada about. Nah, ini ada firmware, Google firmware dan lain-lain. Jadi ada di sini semua. Ada baterai cycle count, ada 4 kali cas nih baterai ini nih. Terus ada language-nya, ada Indonesia enggak ya? Enggak ada. Padahal di Indonesia juga pasarnya DJI besar loh. Wah, enggak ada Indonesianya. Compliance info ini kayak ada standar regulasi internasional. Ada ini ikut FCC atau FCI ya. Harus baca nih. Udah gak penting. Udah, serial nomornya ada di sini semua. Kita back, ini habis menu settingnya. Sekarang kita di menu more. Nah ini ada DJI Virtual Flight. Ini kalian bisa konekkan sama aplikasi DJI Virtual Flight untuk main simulasi ya, tanpa drone-nya terbang. Dan ini ada wireless streaming, yaitu untuk mengcasting Google sini ke komputer atau ke layar ya. Oke, mungkin menu-menunya sampai sini aja teman ya, gak ada lagi. Ini kita kalau scroll up ke atas, menu kamera. Kalau kita scroll down atas ke bawah, ini ada menu kayak shortcut gini juga. Ini untuk ngaktifin head tracking ya, ini hanya aktif ketika nanti drone-nya sudah terbang. Ini ada kayak enhance display, aktifin atau enggak terserah kalian ya, sesuai dengan selera kalian ya. Oke, saya stop rekamannya biar gak overheat drone-nya. Oke. Nah itu dia teman tadi menu-menu jeroannya, dalamannya DJI Avata. Semoga bisa membantu kalian yang ketika baru beli atau mau beli, memutuskan untuk beli. Jadi fitur-fiturnya itu teman ya. Jadi fully control dari sini, dari Google-nya, bukan dari HP. Kalau drone pada umumnya kan dari HP atau dari layar Crystal Sky-nya ya. Ini dari full dari sini cuy.
meski kita sudah konekin ke HP, ini hanya kayak mirroring aja, jadi kita nggak bisa mencet-mencet dari HP. Kemarin saya nggak bisa sih, nggak tahu kalau bisa ya. Jadi intinya tetap dari sini, ada tulisan juga kontrol harus dari Google saya. Oh ya, terima kasih buat orang gadget yang sudah support DJI Avata ini ke saya untuk direview. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.